Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Mubarok. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari dosen pengampu Muhammad Bapak Mukhlison MPDI. Sini saya akan membahas tentang filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan, yang mana ketiganya nanti akan saya bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian dari setiap ketiganya, yaitu pengertian dari filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian dari filsafat. Filsafat dalam pengertiannya nanti dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia. Mana kata filosofia tersebut berasal dari dua kata. Yang pertama kata philen yang artinya cinta, dan philos yang artinya pecinta. Dan kedua adalah kata sophia yang artinya kebijaksanaan. Yang dimaksud dari cinta di sini adalah keinginan atau hasrat yang kuat atau keinginan yang berkobar-kobar. Terus yang dimaksud dari kebijaksanaan adalah kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat secara etimologi adalah cinta terhadap kebijaksanaan atau rasa ingin tahu atau keinginan yang kuat terhadap kebenaran yang sejati. Kemudian filsafat secara terminologi. Secara terminologi, filsafat memiliki banyak sekali penafsiran atau definisinya itu sangat banyak. Bahkan setiap filsuf itu memiliki definisi tersendiri. Namun di sini saya akan memberikan beberapa saja. Yang pertama, filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang menyeluruh dan radikal, atau cara berpikir terhadap sesuatu secara mendalam sampai ke ujung akarnya. Secara terminologi, filsafat memiliki banyak sekali penafsiran. Bahkan setiap filsuf pun memiliki definisi tersendiri. Namun di sini saya akan memberikan beberapa definisi saja. Yang pertama, filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang menyeluruh dan radikal, atau cara berpikir mengenai sesuatu yang sedalam-dalamnya atau sampai ke ujung akarnya. Filsafat juga bisa diartikan sebagai sistem kebenaran terhadap segala sesuatu yang dipersoalkan, yang mana itu sebagai hasil dari pemikiran yang kritis, sistematis, radikal, dan universal. Di sini saya akan memberikan beberapa poin yang bisa diambil kesimpulan bahwa filsafat adalah proses rasionalisasi secara radikal dan menyeluruh atau komprehensif. Jadi filsafat merupakan upaya atau usaha berpikir tentang segala sesuatu, yang mana dalam berpikir tersebut memiliki sifat radikal atau berpikir yang sangat mendalam-dalamnya sampai ke ujung akarnya, dan juga menyeluruh, tidak terbatas terhadap suatu batasan. Terus yang kedua, alur berpikir filsafat itu kritis, logis, sistematis untuk menemukan segala hakikat sesuatu yang ada. Terus yang ketiga adalah filsafat tidak terikat pada objek materi tertentu. Yang terakhir, filsafat merupakan penalaran bebas tanpa batas. Yang kedua adalah agama. Agama secara etimologi berasal dari kata a dan gama, yang artinya adalah tidak kocar-kacir atau teratur. Juga bisa berasal dari kata a dan gama, yang artinya adalah cara-cara berjalan sampai keridhaan Allah. Agama secara terminologi itu diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan atau terhadap kekuatan supranatural yang mengatur alam semesta. Agama juga bisa diartikan sebagai pengakuan akan segala sesuatu yang merupakan manifestasi kuasa Tuhan yang melampaui batas indera manusia dan pengetahuan manusia.
Sebenarnya banyak sekali penafsiran atau definisi agama. Layaknya filsafat sebelumnya itu sudah memiliki banyak penafsiran. Namun dengan berbagai penafsiran tersebut atau berbagai definisi mengenai agama, itu menggambarkan bahwa ada sebuah kekuatan dan keyakinan yang mampu menuntut seseorang dalam membangun dan membawa jiwanya dalam ranah kehidupan baik sebagai diri atau pribadi yang baik. Walaupun banyak penafsiran atau banyak pandangan tentang agama, semuanya bermuara pada satu hal, yakni kebenaran. Lalu saya akan memberikan beberapa poin yang bisa diambil kesimpulan bahwa pertama, agama adalah seperangkat sistem kepercayaan kepada Tuhan. Jadi agama itu bersumber atau bermula dengan suatu keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua, agama itu berisi keyakinan kepada Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang mana termasuk ritual-ritual ibadah serta konsep hubungan antara makhluk Tuhan, yakni dengan sesama manusia atau dengan alam sekitar. Terus yang ketiga, agama terbatas oleh dogma-dogma agama. Yang keempat, agama bermuara pada ketenangan jiwa bagi para pemeluknya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yakni kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui atau memahami. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan sebagai science, artinya adalah pengetahuan, sama memahami atau mengetahui. Kemudian secara terminologi, ilmu adalah usaha untuk memahami alam semesta melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, penelitian, eksperimen, dan pemodelan matematika. Ilmu juga bisa diartikan sebagai himpunan teori yang sudah teruji dan berisi tentang keteraturan dan tidak keteraturan, pola di antara banyak keadaan yang diteliti secara metode. Lalu saya akan memberikan beberapa poin mengenai ilmu yang bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Artinya tidak semua pengetahuan itu terkategorikan sebagai ilmu. Namun disebut ilmu pasti nanti sudah tersusun secara sistematis. Yang kedua, ilmu berasal dari penginderaan dan pengalaman. Artinya ilmu berasal dari penginderaan manusia seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berasal dari pengalaman manusia yang ia alami selama hidupnya. Terus yang ketiga, dikatakan atau disebut ilmu harus melalui sebuah pembuktian, yakni dengan studi empiris yang objektif. Jadi pengamatan seseorang itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai ilmu, namun harus dibuktikan secara empiris yang objektif. Terus yang keempat, ilmu menggunakan metode ilmiah, cara untuk mengklaim bahwa hal tersebut ilmu harus ada metode ilmiah atau melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian atau eksperimen, dan pemodelan matematika. Terus yang kelima adalah terbatas pada objek materi masing-masing disiplin keilmuan seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu geologi, dan sebagainya.